laki-laki itu akan membunuhmu di tempat tidur. Katanya gitu. Dia ngelihat wajah Lawrence sangat-sangat pucat. Dan Hastings tuh dalam pikirannya kayak, saya nggak pernah ngelihat orang sepucat ini gitu. Ini benar-benar pucat dan dia seperti ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to the Kashaf Cells. Have you prepared your gray cells? Pasti kalian udah menyiapkan sel-sel kelabu kalian, karena kita akan membahas misteri-misteri yang sangat-sangat menegangkan dari novel Agatha Christie. Yeay! Seperti yang kemarin aku bilang, kalau misalnya aku bakal menemani kalian dengan kisah-kisah misteri dari Agatha Christie, sekarang saatnya kita akan membahas novel pertama kita yang pernah aku sebutkan di video sebelumnya, yaitu The Mysterious Affair at Styles. Jadi teman-teman semuanya, prepare your little gray cells, persiapkan sel-sel kelabumu, karena kita akan membahas misteri di Styles. Kisah ini dimulai pada saat Tuan Arthur Hastings mengunjungi temannya John Cavendish di Styles Santa Mary, tepatnya di rumah pedesaan Styles Court. Sir Arthur Hastings, atau biasa dikenal sebagai Captain Hastings, sedang cuti perang pada masa Perang Dunia Pertama. Sebagai teman lama, John Cavendish ini sangat kayak kangen gitu sama Hastings, karena mereka berdua nih udah lama banget gak ketemu. Karena ya pada saat itu Hastings menjadi tentara di medan perang pada saat Perang Dunia Pertama. Akhirnya pas si Hastings dapat cuti liburan ini, John Cavendish langsung bilang ke Hastings, kamu ini aja liburan di rumahku aja, katanya gitu. Akhirnya Hastings menyetujui John Cavendish untuk berkunjung ke rumahnya, dan dia menghabiskan 1 bulan, pokoknya menghabiskan cuti perangnya tuh di Styles Court, rumah John Cavendish. Nah, pada tanggal 5 Juli, Hastings akhirnya sampai di Styles Santa Mary, dan dia akhirnya dijemput sama John Cavendish untuk pergi ke rumahnya. Nah, sebenarnya Hastings ini adalah teman lama dari John Cavendish. Dia juga sering berkunjung di rumahnya John Cavendish ini. Jadi dia sebenarnya udah tahu beberapa anggota keluarga seperti ibu tirinya, terus ayahnya John dan adiknya John juga. Tapi karena beberapa lama Hastings nggak pergi ke rumahnya John lagi, karena ya itu, Perang Dunia itu, ada beberapa anggota keluarga baru yang Hastings tuh nggak tahu. Seperti yang ia temui di depan halaman rumah Styles Court pada saat ia pertama kali datang, yaitu Evelyn Hartward. Dia bertemu Evelyn Hartward, seorang pembantu rumah tangga dan juga teman dekat dari Nyonya Inglethorpe, ibu tirinya si John Cavendish ini. Evelyn Hartward, atau biasa dipanggil sebagai Evie, dia juga adalah sepupu dari suaminya Nyonya Inglethorpe, sepupu dari Tuan Inglethorpe. Setelah menemui Evie, saat ia mau masuk ke rumahnya, dia ketemu sama istrinya John, namanya Mary Cavendish. Hastings akhirnya ketemu sama si tuan rumah, Nyonya Emily Inglethorpe, dan juga suaminya yang bernama Alfred Inglethorpe di ruang kerja mereka. Nyonya Inglethorpe nih udah tahu sama Hastings, karena emang Hastings kan dulu sering ke rumah mereka. Nah, aku bakal jelasin dikit silsilah dari keluarganya John Cavendish ini, karena kenapa nama belakangnya John tuh Cavendish, sedangkan nama ibu tirinya tuh Inglethorpe. Karena awalnya itu Tuan Cavendish, ayahnya si John, menikah sama ibunya John. Lahirlah 2 anak, yaitu John sama Lawrence. John anak pertama, Lawrence anak kedua. Nah, pas itu ibunya si John sama Lawrence ini meninggal. Jadi karena meninggal, ayahnya John ini nikah lagi sama wanita yang namanya Emily. Dari situlah Emily menjadi Nyonya Cavendish kedua dan menjadi ibu tirinya si John dan Lawrence itu. Nah, setelah mereka menikah, si John dan keluarganya pindah ke pedesaan namanya Styles Santa Mary dan membeli rumah pedesaan di sana bernama Styles Court. Ayahnya John akhirnya meninggal. Ayahnya John ini didominasi oleh istri keduanya, si Nyonya Cavendish itu. Makanya karena si Nyonya Cavendish mendominasi keluarga, ayahnya si John ini
mewarisi semua hartanya seperti perkebunan, harta uang, dan juga rumah Sarsgaard itu ke si istrinya yang kedua. Cuman karena emang Nyonya Cavendish tuh baik dan juga dia sayang sama anak-anak tirinya, jadi diperkenankanlah John sama Lawrence tuh tinggal di rumahnya di Sarsgaard. Makanya mereka hidup bertiga sama-sama lagi walaupun ayahnya udah meninggal. Tapi 2 bulan atau 3 bulan sebelum cerita ini dimulai, Nyonya Cavendish akhirnya menikah lagi sama laki-laki yang umurnya tuh 20 tahun lebih muda daripada Nyonya Cavendish, yaitu Alfred Inglethorpe. Dan akhirnya nama si Nyonya Cavendish ini berubah dari Nyonya Cavendish menjadi Nyonya Inglethorpe, karena di Inggris nama belakang cewek tuh ikutin nama suami, sedangkan kalau laki-laki tuh ikutin nama bapak, kayak gitu. Begitu teman-teman ceritanya silsilah keluarganya si John Cavendish ini. Agak rumit kali ya. Menurut kalian hubungannya si Alfred sama si John itu anak dan bapak tirikah? Pokoknya hubungan antara Alfred sama John tuh apa? Tulis di komen di bawah. Nah, sore harinya seperti kebanyakan kebiasaan orang-orang Inggris pada zaman dulu, mereka bikin pesta minum teh sore hari setelah si Hastings nyampe di rumah Sarsgaard itu. Nah, disitulah si Hastings ketemu sama Lawrence, adiknya si John, sama Cynthia Murdoch. Nah, Cynthia ini adalah anak asuh dari Nyonya Inglethorpe. Cynthia ini kerjanya bagian obat-obatan di rumah sakit. John dan Lawrence ini, mereka tuh selalu dikasih uang saku sama Nyonya Inglethorpe, ibu tiri mereka. Cuman ngasihnya tuh kayak secukupnya banget. John merasa miskin, Lawrence merasa miskin, dan mereka kayak merasa nggak adil karena warisan ayahnya malah dikasih seluruhnya ke ibu tirinya dan mereka nggak dapat apa-apa. Ya tapi mau gimana lagi ya, udah meninggal. Keesokan harinya, Hastings, John, dan Mary Cavendish mereka mendapati bahwa Evie dan Alfred, kedua saudara sepupu ini, bertengkar hebat. Karena pertengkaran itu, Evie akhirnya dikeluarkan dari rumah dan pekerjaannya di Sarsgaard. Kan si Evie ini udah siap-siap dengan kopernya, dengan segala macam. Dia udah tunggu di ruang tamu, tunggu kereta kudanya datang. Nah, pas itu John, Hastings, dan Mary tuh berusaha untuk menahan Evie biar nggak keluar dari rumah itu. Tapi Evie kayak, saya mau pergi, saya nggak mau di rumah ini. Dan gelagat si Evie ini rasa-rasanya kayak membenci banget sama Alfred itu. Makanya dia bilangnya, saya nggak mau tinggal di sini, saya mau keluar dan saya nggak mau ketemu lagi sama yang namanya Alfred Inglethorpe. Dia bilang kayak gitu. Si Evie bilang ke Hastings, John, dan Mary ini, dia bilang kalau misalnya dia ngomong sama Nyonya Inglethorpe, dia ngomong sesuatu yang mungkin menyakiti dan nggak bisa dimaafin sama Nyonya Inglethorpe. Terus kata Hastings, apa itu? Dia bilang sesuatu yang sepertinya menjelekan si Alfred. Dia menyinggung kalau misalnya si Alfred mau nikah sama Nyonya Inglethorpe itu juga sebenarnya mau karena hartanya doang, bukan karena emang cinta sama Nyonya Inglethorpe. Dan dia mengatakan secara tidak langsung bahwa Alfred ini sepertinya selingkuh sama istrinya Tuan Rex. Lalu Evie melanjutkan, aku ingin mengingatkanmu, baik kau senang ataupun tidak, laki-laki itu akan membunuhmu di tempat tidur. Katanya gitu. Kata-kata itu kan sepertinya kayak memperingatkan Nyonya Inglethorpe ini bahwa suaminya Alfred sebenarnya berbahaya untuk Nyonya Inglethorpe dan bisa saja membunuh Nyonya Inglethorpe ini. Karena kata-katanya itu, Nyonya Inglethorpe yang sayang banget sama Alfred, suaminya, nggak mau dengar tuh kata-kata si Evie. Akhirnya dia marah dan langsung mengusir Evie keluar dari rumah dan memecatnya dari pekerjaannya. Tapi sebelum ia menaiki kereta kuda tersebut, Evie menarik Hastings dan memintanya untuk berbicara berdua saja. Evie mengatakan kepada Hastings dan meminta Hastings untuk melindungi Nyonya Inglethorpe dari hiu-hiu ganas yang ada di rumah itu, karena ia merasa bahwa anggota-anggota keluarga dari Nyonya Inglethorpe ini dapat membahayakan keselamatan dari Nyonya Inglethorpe.
Lalu ia menekankan kata-kata yang paling terakhir, yaitu terutama sekali perhatikan setan itu, suaminya. Si Ivy tuh mungkin tahu apa yang bakal terjadi, dan karena itu dia mungkin benci banget sama Alfred. Mungkin aja kayak gitu. Atau gimana menurut kalian? Tulis di komen di bawah. Nah, pada tanggal 16 Juli, di desa itu terdapat sebuah bazar yang dihadiri oleh keluarga John Cavendish dan juga Hastings. Di bazar itu tuh Nyonya Inglethorpe mengisi acara sebagai pembaca puisi perang. Pas pulangnya, Hastings dan Lawrence ini pengen pulang bareng sama Cynthia. Jadi mereka mengajak untuk pergi ke Tadminster menemui Cynthia dan pulang bersamanya. Tapi Nyonya Inglethorpe ini orangnya sibuk. Makanya Nyonya Inglethorpe ini akhirnya pulang duluan dan Lawrence Hastings pergi menemui Cynthia di rumah sakit Tadminster. Si Hastings ini sebenarnya udah saling surat menyurat sama Evie Harvard. Pas mereka bertiga mau pulang, si Hastings ini mau berhenti ke kantor pos untuk beli perangko biar dia bisa ngirimin surat ke si Evie. Nah, jadi si Hastings ini setelah dia beli perangko di kantor pos, dia akhirnya mau keluar kan dari pintu. Pas dia keluar dari pintu itu, dia bertabrakan sama seseorang, laki-laki. Karena bertabrakan itu, dia kan jatuh. Laki-laki yang ia tabrak itu, Hastings bangkit, dia langsung meluk. Pas dilihat, ternyata siapa? Ayo. Ternyata ia mengenali seseorang yang ia tabrak itu. Laki-laki bertubuh kecil, dengan kepala berbentuk seperti telur, dengan kumis yang estetik seperti gambar di sini, dengan bahasa Inggris yang berlogat-logat French dan Belgia. Siapa? Tepat sekali, ia akhirnya bertemu dengan Hercule Poirot. Jadi Hercule Poirot itu di Style Santa Mary sebagai pengungsi. Karena emang waktu itu lagi Perang Dunia Pertama kan. Dia menjadi pengungsi dan didanai oleh Nyonya Inglethorpe. Hastings dan Hercule Poirot ini udah kenal dari pas mereka ada di Belgia. Nah, pada tanggal 17 Julinya, Nyonya Inglethorpe ini dari pagi kelihatannya kayak lelah banget. Kelihatan seperti sedang sakit. Nyonya Inglethorpe ini kelihatan sangat kelelahan saat di pagi harinya. Pas siang, Nyonya Inglethorpe ini lumayan fresh, segar, dan sehat kembali. Tetapi pada sore harinya, Nyonya Inglethorpe ini terlihat seperti sakit lagi. Makanya, semua anggota keluarga menyarankan Nyonya Inglethorpe untuk pergi beristirahat di kamarnya. Jadi dia mengerjakan surat-suratnya dulu, bis itu baru istirahat. Nyonya Inglethorpe ini masuk ke kamarnya dan meminta pembantunya, si Dorcas, untuk menyalakan perapian di kamarnya. Padahal kalau misalnya bulan Juli itu kan musim panas. Terus nyalain perapian. Panas gak sih? Tambah panas gak sih? Pada saat itu, Hastings yang berlari keluar menuju lapang tenis mendengar suatu percakapan antara Mary dan ibu mertuanya di kamar Nyonya Inglethorpe. Yang Hastings dengar adalah percakapan mereka ini seperti sedang berdebat. Nah, yang Hastings dengar, Mary ini meminta ibu mertuanya untuk menunjukkan sesuatu. Tapi kata ibu mertuanya, Mary, ini bukan persoalanmu, kata si Nyonya Inglethorpe. Lalu Mary bilang lagi, tentu saja aku seharusnya tahu bahwa kau memihak dia. Saat itu juga si Cynthia datang nih nyamperin si Hastings dan dia bilang, Bibi Emily atau Nyonya Inglethorpe juga bertengkar dengan si dia ini. Tapi ia tidak tahu apa yang dipertengkarkan. Kalau garis bawahi dia dan kalian bisa komen di bawah kira-kira dia yang dimaksud dalam percakapan Mary dan juga Nyonya Inglethorpe dan juga si Cynthia ini kira-kira siapa? Tulis di komen di bawah. Karena pertengkaran-pertengkaran itu akhirnya pas makan malam suasana mereka lumayan tegang dan juga kaku. Nyonya Inglethorpe ini kelihatan banget kayak gelisah dan juga tegang. Tapi Alfred, suaminya, tetap bersikap seperti biasa
dan memperhatikan hal-hal kecil untuk istrinya. Setelah makan malam, Nyonya Inglethorpe meminta Mary untuk membuatkan kopi dan mengantarkannya ke kamar. Setelah itu Mary menawarkan kopi kepada Hastings dan juga Cynthia yang ada di ruang keluarga. Dan mereka menghabiskan beberapa waktu di ruang keluarga sampai akhirnya mereka pergi untuk tidur sendiri-sendiri ke kamarnya. Sebelum aku membahas bab ini, aku bakal liatin dulu ke kalian denah dari rumah Styles Card ini, denah dari kamar-kamar anggota keluarga. Bisa kalian lihat kalau misalnya kamar pembantu bisa dicapai dari pintu B. Sedangkan pembantu-pembantu tidak bisa masuk ke kamar Nyonya Inglethorpe kecuali lewat pintu B, karena tidak ada akses menuju ruangan Nyonya Inglethorpe di sebelah kanan. Semoga kalian bisa ngerti dan ngeh dengan apa yang bakal aku jelasin ke kalian. Pada tengah malam, Lawrence membangunkan Hastings dengan keadaan seperti khawatir dan takut. Hastings, bangun. Kenapa? Kata Hastings. Kami khawatir kalau misalnya ibu sakit. Ibu sepertinya sakit, tapi kamarnya terkunci. Akhirnya si Hastings langsung bangun, ngambil kimono, langsung lari pergi ke kamarnya Nyonya Inglethorpe bareng sama Lawrence. Dan akhirnya ketemu sama John dan dua pembantunya yang juga jalan ke kamar Nyonya Inglethorpe. Pas mereka berada di depan pintu kamar Nyonya Inglethorpe, terdengar suara-suara jeritan seperti kesakitan, raungan-raungan yang menyedihkan, yang mengkhawatirkan semua orang karena Nyonya Inglethorpe berada sendiri di dalam kamarnya. Sedangkan pintu utama kamar Nyonya Inglethorpe terkunci dari dalam. Di situ ada dua pembantu, John, Lawrence, dan Hastings. Mereka berusaha untuk membuka pintunya, tetapi nggak bisa dibuka, terkunci dari dalam. Karena itu, si Dorcas pembantunya bilang, Oh, coba aja, lewat pintu penghubung dari kamar Tuan Alfred, katanya. Pas si Dorcas bilang kayak gitu, Hastings nih nyadar, di antara mereka nggak ada Alfred Inglethorpe sama sekali. Pas mereka masuk ke kamar Alfred, dilihatnya tempat tidur, tapi tempat tidur itu sepertinya belum ditiduri sama sekali, dan masih rapi. Jadi mereka nggak terlalu mikirin sama Alfred dulu, mereka mikirin gimana cara masuk ke kamarnya si Nyonya Inglethorpe ini. Mereka akhirnya ke pintu penghubung, tapi dia juga terkunci dari dalam, sama kayak pintu utamanya. Nah, awalnya tuh mereka mau dobrak, tapi kata salah satu dari mereka, John Lawrence, kalau nggak salah, dibilangnya ada pintu penghubung dari kamar Cynthia, coba kita lewat sana aja. Nah, pas gitu, si John akhirnya nyuruh Dorcas untuk membangunkan satu pembantu lagi dan menjemput Dr. Wilskin, dokter keluarganya John Cavendish ini. Nah, mereka bertiga akhirnya pergi lagi ke kamarnya Cynthia. Pas di kamarnya Cynthia itu, mereka ngeliat si Mary Cavendish, istrinya si John, sedang membangun-bangunkan Cynthia dengan mengguncang-guncang tubuh Cynthia, tapi Cynthia nggak bangun-bangun. Dia kayak diguncang-guncang gitu tapi nggak bangun-bangun. Padahal ibunya tuh lagi teriak-teriak gitu, teriak-teriak kesakitan di samping kamarnya, tapi Cynthia nggak bangun. Jangan mikirin itu dulu lah, kita masuk dulu ke kamar Nyonya Inglethorpe. Pas mereka buka lagi tuh pintu, gak bisa, terkunci. Akhirnya satu-satunya cara adalah mendobrak pintu. Jadi mereka bertiga dobrak aja terus, dobrak, sampai akhirnya kebuka, dan mereka melihat Nyonya Inglethorpe ini sedang terlentang di kasurnya dengan posisi yang sangat aneh, hampir mau kayang gitu, hampir mau kayang gini, kepalanya gini, kayak gitu. Langsung panik lah orang-orang ngelihat Nyonya Inglethorpe kesakitan sampai kayak gitu, teriak-teriak. Akhirnya dicoba untuk sadarkan si Nyonya Inglethorpe ini kan, tapi ya tetap gitu, masih teriak-teriak, masih kayak kesakitan. Hastings yang merasa bantuannya udah nggak diperluin lagi, pengen pulang ke kamarnya. Pas dia mau pulang ke kamarnya, dia ngelihat wajah Lawrence sangat-sangat pucat. Dan Hastings tuh dalam pikirannya kayak, saya nggak pernah ngelihat orang sepucat ini gitu. Ini benar-benar pucat, dan dia seperti ketakutan. Dia melihat suatu titik di dinding, dan merasa bahwa hal itu membuat dia seperti membatu. Dan Hastings
dengan refleks ngelihat ke arah Lawrence melihat. Pas dia lihat, gak ada apa-apa yang aneh. Dia cuma ngelihat kayak hiasan-hiasan meja, juga abu dari perapian yang masih berkelap-kelip. Dipikirnya, gak bahaya kok ini. Kenapa si Lawrence bisa sampai sepucat dan seketakutan itu? Nah, Nyonya Ingletop ini akhirnya kian membaik dan mulai sadar. Pas itu, Hastings melihat Mary Cavendish memegang Cynthia yang sepertinya baru bangun, dan dia menopang Cynthia seperti Cynthia akan tumbang. Hastings melihat wajah Cynthia yang memerah, dan juga dia melihat Cynthia selalu menguap. Cynthia seperti merasa tidak ada apa-apa, tidak ada yang terjadi, dan dia seperti tidak mendengar suara-suara dari Nyonya Ingletop itu. Aneh, pikir Hastings. Jam menunjukkan pukul 5. Saat itu emang matahari udah mulai terbit, dan semua orang akhirnya ingin bersiap-siap beraktivitas. Tetapi Nyonya Ingletop akhirnya menjerit kesakitan lagi dan kejang-kejang. Lalu sesaat Dr. Burstein yang saat itu adalah sahabat dari Mary Cavendish, dia akhirnya datang untuk membantu. Tetapi pada saat ia melihat Nyonya Ingletop sedang kejang-kejang seperti itu, terdiam dan terpaku melihat kejang-kejangnya si Nyonya Ingletop ini. Dan Nyonya Ingletop, ia tiba-tiba berteriak dengan suara yang tertahan. Ia berkata, "Alfred, Alfred." Dia berteriak nama Alfred suaminya. Dan setelah itu, tubuhnya terbanting di kasur dan diam. Si dokter ini akhirnya cepat-cepat ngebantuin si Nyonya Ingletop. Dia mengguncang-guncang tubuh Nyonya Ingletop, tapi nggak bisa. Dibuatlah nafas buatan. Dia melakukan berbagai cara untuk Nyonya Ingletop, tapi pada saat terakhir, dia menggelengkan kepala dan semua tahu apa artinya. Nyonya Ingletop telah meninggal. Gimana menurut kalian? Apakah penyebab dari kematian Nyonya Ingletop ini adalah wajar? Atau mungkin dia telah dibunuh oleh salah satu anggota keluarga? Dan bagaimana misteri ruang tertutup ini bisa terpecahkan? Ada yang punya teori? Dan ada yang punya pemikiran? Tulis di komen di bawah. Gunakan sel-sel kelabu kalian untuk memecahkan misteri di Stars ini. Dan kita akan bertemu lagi di part 2 di video selanjutnya. Segitu aja yang bisa aku sampaikan. Pokoknya kesan dan pesan kalian untuk video ini, tolong tulis di komen di bawah seperti apa. Dan jangan lupa untuk support terus The Kashif Cells ini dengan cara like jika kalian suka, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian bisa tahu video-video apa aja yang bakal aku upload. Dan seperti kata Hercule Poirot, prepare your little grey cells. Persiapkan sel-sel kelabumu karena kita akan membahas misteri-misteri selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.